Dahsyatnya sedekah. Mungkin banyak orang menganggap remeh sedekahnya, karena terbukti setiap kali celengan masjid lewat di depannya, atau ada orang miskin yang sedang minta di depan matanya, atau ada kerabat yang sedang butuh bantuan, atau apa saja momen yang dia hadapi dalam hidupnya yang membutuhkan mengeluarkan sesuatu dari harta yang sedang Allah amanahkan, selalu muncul kebimbangan dan keraguan. Bahkan seringkali tidak mengeluarkan sama sekali. Kalaupun dia mengeluarkan dengan jumlah yang sangat sedikit. Pada kesempatan ini kita akan coba membongkar dan mengubah semua persepsi negatif tentang masalah sedekah. Seakan-akan harta seorang hamba berkurang karena sedekah. Ketahuilah saudaraku seiman, sedekah adalah sebuah hal yang luar biasa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru untuk memberkahi harta yang ada, memperbanyak, mendatangkan keturunan, membahagiakan dalam rumah tangga, membuka semua pintu-pintu langit, sehingga banyak sekali hal-hal yang akan kita dapatkan. Sebagaimana kita mulai khutbah ini dengan statement para sahabat dan tabi'in. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga diri satu sama yang lain, sementara sedekah akan berkata dengan amal-amal yang lain, sayalah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan, puasa akan menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja Allah, sedangkan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan sang pencipta Allah. Ibnu Abi Ja'ad berkata rahimahullah, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menutup atau menghilangkan 70 pintu keburukan dan cobaan dalam kehidupan. Yahya bin Mu'ad rahimahullah juga berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia ini seperti amal sedekah. Asy-Syu'bi rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwasanya dirinya butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang sedang butuh menerima sedekah itu, maka sama saja dia sudah membinasakan dirinya sendiri. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Al-Fudail bin Iyad merincikan perkataan Laits sambil berkata rahimahullah, dia mengatakan mereka membawa orang-orang yang meminta sedekah dan sudah kami berikan, mereka membawa perbekalan-perbekalan kami menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkan sedekah kami di timbangan sang pencipta Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamu-tamu Allah, menolong seseorang yang membutuhkan dan meminta, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil atau orang terputus jalan, orang-orang fakir miskin di hadapannya, para mujahidin, dan dia bersabar terhadap musibah yang menimpa hartanya, karena dengan perkara-perkara itulah dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Dan Abu Hatim rahimahullah berkata, bakhil itu, pelit, perhitungan di jalan Allah adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-ranting kepelitan itu, niscaya ia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan ialah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia, dan barang siapa yang bergantung pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempat dikhususkan untuk orang-orang yang dermawan. Ada 9 manfaat paling tidak saudaraku seiman yang bisa kita dapatkan dari sedekah. Yang pertama, sedekah itu akan mensucikan jiwa, akan membuat jiwa ini jadi bersih, jadi baik. Kalau hati keras, banyak malas berbuat ibadah dan malah terbuka pintu maksiat, maka sedekah salah satu pintu utama untuk mensucikan jiwa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka hai Muhammad, dan dengan zakat atau sedekah itu engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan wa tuzakkihim dan mensucikan jiwa mereka adalah membersihkan dosa-dosa mereka, melapangkan dada-dada mereka, serta membukakan semua pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada Sang Pencipta Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, mengingatkan kepada kita kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Kalau sedekah yang dikeluarkan akan mendatangkan kebahagiaan, dan kalau tidak dikeluarkan justru akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Dalam surah Ibrahim ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Al-ayah. Katakanlah kepada hamba-hambaku hai Muhammad yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah merasa memiliki iman kepada Allah, Allah memanggil kita semua. Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga, seorang mukmin akan terlindungi pada hari kiamat dengan sedekahnya. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas atau qala hatta yuhkama bainan nas. Dan hadis ini disebutkan Ibnu Khuzaimah dan dikatakan sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim, yang artinya adalah setiap orang nanti pada hari kiamat akan dilindungi oleh sedekahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang ditunggu untuk mengadili para hamba-hamba, atau kata Nabi SAW, hingga Allah memutuskan di antara manusia. Abul Khair, salah satu perawi hadis ini, setelah membaca dan menghafalnya, maka dia dikatakan oleh para orang di sekitarnya, tidak pernah lewat satu hari pun kecuali dia langsung bersedekah, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang saja. Juga dalam hadis lain diriwayatkan Bukhari Muslim, sebagaimana disebutkan hadis yang cukup panjang, ada 7 orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya kalau tangan kiri tidak tahu bagaimana dengan orang lain, dia berusaha selalu bersedekah dan mengejar rahmat Allah dari situ. Yang keempat, sedekah akan menjauhkan dari musibah, cobaan, bahkan kematian buruk. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan Tabarani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'rufi taqiyu masari as-su' wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabb wa silatur rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik dan kepatuhan kepada Allah akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarahnya Sang Pencipta Allah, dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sadaqata la tudfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u an mitati su'." Ketahuilah bahwasanya sedekah dapat memadamkan amarahnya Sang Pencipta karena sudah melanggar, dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Kata Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah, hakikat daripada terhindar dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi bermaksiat. Sementara Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan,
Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian buruk ialah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, betapa atau berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan pada saat sedang menghadapi sakaratil maut, atau terbunuh pada saat lari dari kancah peperangan, atau apapun yang merupakan penilaian manusia, itu adalah mati yang buruk. Yang kelima, sedekah adalah pelita kehidupan, akan memberikan cahaya pada wajah, pada tubuh, pada perilaku-perilaku, pada rumah tangga, pada usaha, pada interaksi dengan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, wal qur'anu hujjatun laka aw alaik, kullu nasi yaghdu fabayi'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Bersuci itu adalah bagian daripada keimanan. Alhamdulillah kalau diucapkan akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Salat itu akan menjadi cahaya kehidupan, sementara sedekah akan menjadi pelita kehidupan. Sabar itu akan menjadi penolong, sedangkan Al-Quran bisa menjadi hujjah terhadapmu atau menjadi penolongmu. Apabila kau meninggalkannya maka dia akan menjadi hukuman bagimu, dan kalau kau mengamalkan isinya maka dia akan menyelamatkanmu. Setiap manusia berusaha untuk menjual dirinya dan menyelamatkannya. Di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dengan kebaikan-kebaikan, dan ada yang menghancurkannya dengan kemaksiatan. Yang keenam, sedekah itu bisa menebus seorang muslim dari hukuman Sang Pencipta Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW menceritakan tentang Nabi Yahya alaihissalam. Beliau pernah berkata kepada umatnya, wa amurukum bis sadaqah fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu fa awthaqu yadahu ila unukihi wa qaddamuhu liyadribu unuqah faqal ana afdihi minkum bil qalili wal kathir fafada nafsahu minhum. Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah, karena yang demikian itu seperti seseorang yang sedang ditawan oleh musuh dan mereka mengikat erat tangannya ke lehernya dan dihadapkan untuk dipenggal lehernya. Kemudian dia pun berkata kepada orang-orang yang akan memenggalnya, saya menebus diriku dengan seluruh harta yang aku miliki. Akhirnya mereka pun melepaskannya. Nabi SAW telah menyerupakan seorang pemberi sedekah seperti tawanan, lalu sedekah hadir untuk membebaskan dia. Yang ketujuh, Allah akan mengembalikan apa yang dikeluarkan. Sedikit dikeluarkan maka Allah akan berikan besar. Mengeluarkan satu kali sedekah apapun sifatnya, maka pada saat itu minimal balasan Allah 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Allah menyebutkan dalam surat Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Tapi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka bernafkahlah di jalan Allah, pasti Allah akan menggantikan, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi, ya ibna Adam unfik alaik, wahai anak Adam, keluarkan dulu di jalanku, maka aku akan berinfak kepadamu. Juga dalam hadis yang lain, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah suatu hari lewat kecuali Allah menurunkan malaikat dua orang. Yang satu berkata, ya Allah, berilah ganti rezeki yang luas bagi orang yang berinfak. Dan yang satu lagi mengatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan dan kesempitan hidup bagi orang yang kikir. Yang kedelapan, pahala sedekah tidak pernah terputus dan akan terus dipanen oleh orangnya walaupun dia sudah meninggal dunia.
sebagaimana hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, in qata amalu illa min thalath, sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus segala sumber pahalanya kecuali dari 3, sedekah jariyah. Berapa banyak teman-teman sekalian celengan masjid yang lewat depan kita yang sudah jelas-jelas dipakai untuk aktivitas kebaikan, tapi kita sia-siakan, bahkan kita berusaha untuk mencari uang yang paling kecil, padahal itu akan menjadi amal jariah buat kita. Mungkin untuk pembangunan tempat kamar mandi, atau mungkin biaya untuk kegiatan-kegiatan agama. Berapa banyak yang kita bisa dapatkan, tapi orang sering melewatkan kotak amal tanpa memberikan sedekah. Berapa banyak orang miskin yang sudah minta depan matanya, maka syaitan membisikkan sambil mengatakan orang itu masih kuat, mungkin anak pinjaman atau apalah bahasa syaitan, dan dia masih bisa bernegosiasi dengan syaitan sehingga buku amalnya kosong dari sedekah pada hari itu. Padahal jelas-jelas itu akan menjadi penyebab bergulirnya pahala setelah dia meninggal. Atau ilmu yang bermanfaat, kata Nabi SAW, atau anak saleh yang mendoakan dia. Dan yang terakhir, saudaraku seiman, yang ke-9 adalah sedekah akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Ketahuilah sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Bahkan dalam riwayat dijelaskan kalau Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang minta kepada beliau. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah SAW syai'an qad faqala la." Tidak pernah Rasulullah SAW dimintai sesuatu lalu dia mengatakan tidak. Juga dari Anas bin Malik beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah SAW alal islami syai'an illa a'tah, wa laqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini, faraja ila qaumi faqala ya qaum aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqr." Tidaklah Rasulullah SAW dimintai sesuatu kecuali pasti beliau selalu memberi. Bahkan beliau pernah memberi seseorang yang belum masuk Islam, ada domba yang berada di antara 2 gunung, sampai akhirnya dia pulang ke kaumnya lalu mengatakan, "Hai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad memberikan pemberian yang tidak akan pernah membuat kita miskin." Bahkan Nabi SAW mengajarkan para istri beliau. Di antaranya beliau berkata kepada Aisyah pada saat sudah menyembelih seekor domba, lalu beliau bertanya waktu sudah disuruh bagi-bagikan, kata Nabi SAW, "Bagilah." Maka Nabi SAW balik setelah itu bertanya kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa darinya hai Aisyah? Qalat, maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak tersisa lagi ya Rasulullah kecuali bagian lengannya saja, dan itu pun saya siapkan untuk anda. Maka kata Nabi SAW, "Baqiya kulluha ghaira katifiha." Ketahuilah bahwasanya tersisa semuanya, justru yang tertinggal hanyalah lengannya saja atau pundaknya saja. Artinya yang kamu sudah sedekahkan, justru itu yang terbaik yang kita panen pahalanya pada hari kiamat, dan itu yang kekal, sementara yang tertinggal kita makan akan habis dengan itu. Begitu pula dengan banyak sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang luar biasa dari sisi infaknya, Abu Bakar, Uthman, dan luar biasa mereka tidak pernah menolak sesuatu. Abdullah bin Umar pun radhiyallahu anhu, beliau pernah ingin sekali makan ikan, lalu kemudian datang seseorang fakir mengetuk pintunya sementara dia lagi puasa dan akan berbuka puasa. Maka dia bilang sama pembantunya, "Berikanlah kepada orang miskin ini." Maka pembantunya mengatakan, "Tuan, bukankah anda lebih butuh dengan masalah ini?" Maka kata Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya Allah mengetahui kalau Ibnu Umar menyukai ikan tersebut, dan pada saat itu Allah menginginkan aku memberikan yang terbaik, maka berikanlah kepada dia." Lalu kemudian dia berbuka puasa dengan kurma yang kering. Aisyah radhiyallahu anha pernah juga begitu, lagi puasa, ingin berbuka puasa, lalu tidak ada sama sekali makanan kecuali roti kering. Maka ada orang yang minta di depan pintu rumahnya, maka Aisyah pun berkata pada pembantunya radhiyallahu anhum ajma'in, "Berikanlah kepada fakir miskin ini." Pada saat diberikan, pembantu itu mengatakan, "Apa yang akan kita makan? Buka puasa tidak ada makanan." Maka kata Aisyah dengan penuh keyakinan, Allah pasti akan mendatangkannya.
Sebelum menjelang azan maghrib, datanglah seseorang dari penduduk Madinah memberikan seekor kambing yang utuh, diberikan dengan dihiasi dengan minyak samin dan za'faran. Utuh diberikan ke rumah Aisyah anha. Lalu Aisyah pun berbuka puasa dengan pembantunya pada saat sambil berkata, makanlah daging ini, sesungguhnya ini lebih baik daripada roti yang sudah kamu infakkan itu. Abu Dahda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia luar biasa. Beliau mendengarkan firman Allah turun di dalam surah Al-Baqarah 245 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang ingin meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik? Maka Abu Dahda datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Maka kata Abu Dahda, ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Lalu diulurkan tangan Nabi SAW, lalu dia memegang mengatakan, aku telah meminjamkan kebun kurmaku kepada Allah, isinya 600 pohon kurma, semuanya karena Allah. Maka diberikanlah kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersedekah dengan hal tersebut. Lalu Nabi bersabda, kam min azkin radahin li Abi Darda fil jannah. Berapa banyak yang akan didapat oleh Abu Dahda balasan pengganti pohon kurma ini di surga nanti. Terus Nabi SAW ulangi sampai banyak di antara sahabat yang menangis melihat sedekah tersebut. Abu Talha radhiyallahu anhu juga bersedekah dengan luar biasa. Beliau punya sebuah kebun kurma namanya Bayruha. Itu luar biasa indahnya dan ada mata air yang dingin di situ. Nabi SAW suka minum dari situ setiap harinya. Maka dia pun berkata, ya Rasulullah, aku telah membaca firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan pernah merasakan kesempurnaan dalam balasan pahala kebaikan sampai kalian menginfakkan yang terbaik yang kalian miliki, dan sungguhnya apapun yang kalian infakkan Allah Maha mengetahui. Maka dia pun berkata, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah perkebunan kurma Bayruha, dan aku ingin menginfakkannya di jalan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, bakhin, dzalika malur ribh, dzalika malur rabih, wa qad sami'tu ma qultu wa inni ara an taj'alha fil aqrabin. Faqala Abu Talha, af'al dzalika ya Rasulullah. Artinya, sungguh keberuntungan kau hai Abu Talha, sungguh keberuntungan, hartamu ini menguntungkan sekali, dan aku telah mendengar kau menginfakkan di jalan Allah, dan aku memerintahkan kamu untuk memberikan kepada sanak kerabatmu terdekat. Abu Talha pun mengatakan iya.